Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Saat kau dan tubuhmu terus mengalami kekuatan ini lebih sering, kemampuanmu untuk mengendalikannya mungkin menjadi lebih baik juga. Aku perlu merenungkan lebih lanjut tentang ini. Baiklah guru. Tang Bulin sedih karena dia tidak berhasil mendapatkan jawaban dari guru Wu Zhangkong, tetapi kemunculan kembali sisik emas telah membuktikan kebenarannya. Serta keberadaannya yang misterius itu memberinya seutas harapan. Bahkan guru Wu menyebutkan bahwa tingkat gelombang kekuatan ini tinggi. Itu juga berarti jika dia berhasil mengendalikan kekuatan ini dengan baik, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya dengan sangat baik. Waktu berlalu, hidup kembali normal. Meskipun pertandingan antara tahun pertama kelas 5 dan kelas 4 telah terjadi sehari yang lalu itu tidak menyebabkan banyak gelombang di dalam akademi. Karena itu, hanyalah pertandingan antara dua kelas dengan peringkat rendah. Namun, pertandingan ini menarik perhatian beberapa orang, misalnya dari kelas 3 tahun pertama yang akan bersaing dengan kelas 5 di sore hari. Guru kelas 3 tahun pertama, Ye Yingrong, juga memperhatikan mereka. Ia cukup muda dan sebenarnya beberapa tahun lebih muda dari Wu Zhangkong. Dia adalah guru baru di akademi. Karena usahanya dalam mengajar dengan baik, dia cukup populer di kalangan siswa di kelasnya. Dia ingat pertama kali dia bertemu dengan Wu Zhangkong. Dia merasakan debaran jantung di hatinya. Pangeran tampan yang sangat arogan ini tidak hanya menarik perhatian para siswa dari akademi tingkat lanjut, tapi juga dia. Dikatakan bahwa Ye Yirong adalah raja jiwa 5 cincin. Di usianya ini luar biasa. Yang lebih luar biasa adalah dia pernah menjadi murid dari sana. Di mata Ye Yingrong, Wu Zhangkong akan sempurna jika bukan karena karakternya yang sedingin es. Yang paling penting adalah fakta bahwa dia masih lajang dan dia tidak punya pacar. Meskipun dia mungkin mengarahkan pandangannya terlalu tinggi, Wu Zhangkong layak menyandang gelarnya sebagai pangeran tampan yang sangat sombong. Dia bahkan berhasil melatih kelas 5 tahun pertama dengan sangat baik. Ye Yingrong telah mengamati pertandingan sehari yang lalu dengan peserta dari kelasnya. Dia terkejut ketika Xie dan Guye merilis cincin roh 100 tahun mereka. Itu adalah cincin roh 100 tahun. Siswa dengan peringkat ini mengapa mereka ada di kelas terakhir? Bahkan tidak ada satu siswa pun dengan cincin roh 100 tahun di kelas ketiganya. Namun demikian, turnamen promosi kelas ini harus dilanjutkan. Dia berharap agar kelasnya mengikuti pertandingan ini sehingga meninggalkan Wu Zhangkong dengan kesan yang dalam. Waktu pertandingan sama dengan hari sebelumnya. Setelah kelas sore berakhir, ini adalah hari kedua turnamen, tapi seperti sebelumnya tidak banyak penonton. Ye Yingrong berusaha untuk berada di venue lebih awal. Tim peserta dari kelas 3 tahun pertama berdiri dengan tertib. Tak lama, Wu Zhangkong membawa kelas 5 tahun pertama ke atas. Tang Bulin, Xie dan Guye mengikuti tepat di belakangnya. Sisa siswa di kelas 5 memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah hasil pertandingan sebelumnya, mereka tiba-tiba menjadi lebih percaya pada trio Tang Bulin. Ye Yingrong berjalan sambil tersenyum. Halo guru Wu. Dia tersenyum dan mengangguk ke arah Wu Zhangkong. Ya, Ye Yingrong benar-benar cantik. Dia telah bergabung dengan Akademi Laut Timur sebagai guru pada usia 23 tahun dan sudah menjadi leluhur jiwa 4 cincin. Bagi Wu Zhangkong, dia menganggap ini luar biasa untuk anak usia-usianya. Ye Yingrong memperkenalkan dirinya pada pangeran tampan yang sangat legendaris serta sombong ini. Namun, Wu Zhangkong menanggapinya hanya secukupnya. Dia hanya menggeram. Xie berdiri di samping dengan mata penuh kekaguman. Hal yang paling membuat Xie iri adalah keangkuhan dingin yang dimiliki Wu Zhangkong tentang dirinya. Kesombongan sedingin es ini bukan fasad, melainkan itu bawaan. Jika dia membandingkan dirinya dengan Wu Zhangkong, dia akan dianggap benar-benar cacat. Ye Yingrong sama sekali tidak keberatan dengan tanggapan ini. Ye Yingrong berkata kepada kelasnya, persahabatan adalah nomor 1 dan kompetisinya adalah nomor 2. Gu Tianri, Gu Tianyue,
Gu Tianming, apakah kalian mengerti? Ya Guru Ye. Si kembar tiga berbicara serempak, membuat seolah-olah hanya satu orang yang berbicara. Ya, mereka kembar. Wu Zhangkong melirik mereka setelah melihat tiga penampilan mereka yang identik. Dia jelas menjadi lebih tertarik pada Ye Yingrong dan ketiga kembar ini. Pada saat ini, Direktur Pengajar Long Hengsu tiba di atas panggung. Ia berseru, pertandingan kedua dari turnamen promosi kelas telah tiba. Kelas 5 tahun pertama, apakah masih 3 orang yang sama seperti sebelumnya? Wu Zhangkong mengangguk. Tang Wulin, Xie dan Gu Yin naik ke atas panggung bersama-sama dan berjalan ke tengah. Si kembar tiga identik naik ke atas panggung juga. Ketiga bersaudara ini memiliki sifat yang mirip. Gerakan mereka benar-benar tersinkronisasi saat mereka berjalan di atas panggung. Wu Zhangkong tidak memberikan petunjuk apapun kepada murid-muridnya. Mereka akan bertemu semua jenis lawan di masa depan. Dan turnamen promosi kelas dimaksudkan untuk membuat mereka lebih kuat. Jika mereka membutuhkan petunjuknya, maka mereka tidak akan bisa berkembang. Kini pertandingan dimulai. Gu bersaudara secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka. Ketiga trio Tang Wulin melihat jiwa bela diri mereka dengan tercengang. Jiwa bela diri ketiga bersaudara ini sama persis. Sayap muncul di punggung mereka secara bersamaan, menciptakan pemandangan yang sangat indah dan kuat. Cincin putih muncul di bawah masing-masing sayap. Ketiga Gu bersaudara terbang bersama-sama dengan cepat naik ke tempat yang sangat tinggi. Menghadapi pemandangan seperti ini, Long Hengsu tercengang. Jiwa bela diri terbang, harus dikatakan bahwa jiwa bela diri terbang cukup langka dengan fakta bahwa mereka adalah kembar tiga. Bahkan jika kekuatan jiwa mereka lemah atau mereka memiliki roh yang kurang optimal, mereka pasti harus dikirim ke kelas elit. Sepertinya ada kesalahan selama pendaftaran mereka. Kenyataannya itu benar. Itu adalah kesalahan pihak akademi. Gu bersaudara tidak mendaftar bersamaan dan karena para guru sibuk dengan pekerjaan mereka mengabaikan si kembar tiga ini. Selain itu, ketiga bersaudara ini juga pernah mengalami masalah yang mirip dengan Tang Wulin. Situasi keuangan keluarga mereka sangat tidak baik. Bagaimana mungkin orang tua mereka mampu membelikan mereka 3 roh pada saat yang bersamaan? Jiwa bela diri Gu bersaudara adalah Raja Wali Pencakar Langit. Itu adalah jenis jiwa bela diri tipe burung berkecepatan tinggi yang akan membanjiri lawan-lawan mereka dengan kecepatannya. Sebagai monster, elang pertempuran pencakar langit mampu terbang tinggi ke ketinggian 3 km. Selain itu, dapat mempertahankan kecepatan tinggi untuk waktu yang lama. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketiga bersaudara semuanya adalah master roh pertempuran sistem kelincahan. Roh pertama mereka identik, sejenis elang yang disebut sebagai elang angin. Kecepatannya sangat cepat tapi kekuatan serangannya kurang. Itu hanya seukuran telapak tangan seseorang. Ini adalah alasan yang buruk untuk roh. Jika mereka bisa memilih roh yang sedikit lebih kuat, kekuatan bertarung mereka akan menjadi beberapa kali lebih tinggi. Saat mereka telah melepaskan jiwa bela diri, sepasang sayap elang abu-abu tumbuh dari punggung mereka dan mereka naik ke udara. Mereka bisa terbang. Bagaimana kita akan menangani ini? Xie memandang ke arah Tang Wulin saat dia berbicara. Tang Wulin tersenyum tipis. Kita hanya perlu mengalahkan mereka. Guye, bantu aku dengan elemen anginmu. Tang Wulin mengatakan ini pada Guye saat cahaya biru mekar di tangannya. Rumput biru perak melesat ke arah Xie dan melingkari pinggangnya. Xie berteriak, "Aku takut ketinggian. Apa yang sedang kau lakukan?" Tang Wulin dengan sedih berkata, "Aku juga takut sakit. Tapi bukankah kau masih menusukku kemarin?" Tanpa menunggu balasan Xie, Tang Wulin segera menarik Xie mendekat, melingkarkan tangannya di pinggangnya. Sebuah cahaya hijau menyala menyebabkan tubuh Xie menjadi cerah. Sepertinya berat badannya telah berkurang sedikit. Saat itu juga dia dikirim terbang seperti awan yang membumbung tinggi melalui kabut. Di luar panggung, Ye Yingrong melihat Tang Wulin memegang Xie. Dia kemudian berputar beberapa kali sebelum meluncurkan Xie ke udara. Dia dilemparkan langsung ke trio itu. Cahaya hijau bertahan di tubuh Xie menyebabkan dia secara tak terduga meluncur lurus ke arah Gu Tianri. Bagaimana dia bisa melemparkan seseorang begitu tinggi? Ye Yingrong ketakutan, tapi dia segera menenangkan diri.
Gu bersaudara memiliki jiwa bela diri terbang dan mereka kembar tiga. Mereka memiliki koordinasi yang baik. Sejak mereka memasuki akademi, dia telah memberikan perhatian khusus untuk melatih ketiga bersaudara ini. Dia telah melatih mereka dalam seni pertempuran udara dan kerjasama. Jika mereka hanya mengirim satu orang ke udara, bukankah ini hanya memberi ketiga bersaudara ini kesempatan untuk mengkeroyoknya? Namun bukan hanya Sheshe, Guye juga kini dikirim terbang. Namun meskipun tiga bersaudara dibuat cukup waspada, mereka masih tenang karena bagaimanapun udara adalah area mereka. Ye Yingrong melirik ke samping dan menatap Wu Zhangkong. Adegan di depan mereka hanyalah serangan sembrono oleh siswa kelas 5. Mereka dilempar ketika tidak memiliki kemampuan untuk terbang, menghilangkan keuntungan yang mungkin mereka miliki di darat. Segera, ketika Gu bersaudara akan menemukan peluang sempurna untuk serangan mereka agar sukses. Dia telah mengamati pertandingan mereka sehari sebelumnya. Dari tiga dari kelas 5 ini, jiwa bela diri Tang Wulin hanyalah rumput biru perak. Meskipun kekuatannya cukup besar, hanya itu dan tidak lebih. Guye tampaknya memiliki kendali atas bumi. Jadi mengapa dia di udara? Satu-satunya peserta yang tampaknya menjadi ancaman bagi mereka adalah Sheshe. Sebagai master pertempuran sistem kelincahan, namun dia juga tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Dan meskipun penipisan kekuatan jiwa Gu bersaudara lebih besar, namun lawan datang sendiri pada mereka. Ini akan menjadi jaminan kemenangan dari Gu bersaudara. Namun mereka lupa kemampuan cincin roh mereka hanya untuk meningkatkan kecepatan, tidak memberikan kemampuan serangan apapun. Kini Guye telah melancarkan aksinya, mengubah udara menjadi es, membuat pijakan pada Sheshe untuk menyerang Gu bersaudara. Saat es Guye semakin meluas, mereka segera terus menghindar. Belati naga cahaya Sheshe dilepaskan. Sinar cahaya keemasan kemudian ditembakkan. Gu Tianri ingin turun dan menghindari serangannya, tetapi rute pelariannya diblokir oleh pedang naga cahaya ini. Gu Tianri yang berada di ujung akal mencoba menendang Sheshe dengan harapan menjatuhkannya. Namun dengan manuvernya, dia dengan segera mengetuk bahu Gu Tianri dengan mengejek. Long Hengsu segera bergerak mengumumkan bahwa Gu Tianri keluar. Beberapa saat yang lalu, jika Sheshe berniat untuk memusnahkannya, maka tenggorokan Gu Tianri akan dibelah. Sheshe mendekati lokasi Gu Tianyue. 3 titik biru muncul di hadapannya. Baru sekarang Guye bergerak dan juga turun dari udara. Tubuhnya berkilau dengan cahaya hijau. Ia tengah mengendalikan udara. Hanya beberapa nafas waktu sejak dimulainya pertandingan, namun kemajuan pertandingan telah membuat penonton tercengang. Kombinasi luar biasa Guye Sheshe membuatnya tampak seolah mudah bagi mereka untuk bertarung di udara, seperti halnya bertarung di darat. Gu bersaudara jelas tidak cocok untuk bersaing dengan Sheshe dari jarak dekat. Cahaya es yang ditinggalkan oleh titik-titik cahaya Guye kini bersinar pada tubuh Gu Tianming. Tubuhnya seperti ditarik. Ia terjatuh, ditarik dan dilemparkan oleh pusaran rumput biru perak Tang Wulin. Dia pingsan di tanah dalam kekacauan total. Ini kombinasi yang epik. Sheshe juga sudah turun dengan berdiri di atas bahu Gu Tianyue. Dengan belati naga cahaya ditekan ke kepala Gu Tianyue, pemuda itu tidak berani untuk tidak turun dan di udara lebih lama. Kekalahan total. Mereka bahkan tidak dapat berbicara tentang pertandingan ulang. Kelas 5 tahun pertama menang. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Long Hengsu, itu jelas memiliki nada keterkejutan. Jika seseorang berbicara tentang kemenangan hari sebelumnya, maka seseorang akan membahas kemampuan individu dari tim kelas 5 tahun pertama. Jika seseorang berbicara tentang pertandingan hari ini, maka kerja timlah yang memenangkan pertandingan. Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.